Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Januari 2025. Yang saya mendengar firman Tuhan, Efesus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Demikianlah firman. Oh saudara-saudara, setelah saya ceritakan Tuhan Yesus Kristus ya, firman Tuhan menjumpai kita khususnya hari ini, Kamis tanggal 8 Januari 2020, di Injil Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak kekasih. Jadi kita harus menjadi penurut-penurut Tuhan. Ikuti apa maunya Tuhan. Jadi kalau kita ikuti apa maunya Tuhan, amanlah hidup kita. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Manusia kita bohongi, tapi Tuhan tidak. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, dimanapun kita berada. Kemudian di Efesus 5 ayat 4, demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembarangan. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, kita tercipta dari debutan, mati kembali kepada debu, karena nafas Tuhan kasih. Kita tercipta dari paku. Itu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Ya, Bapak saudara ini sementara saya lagi narik anjing sih, sambil bikin konten. Masih ada waktu. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kita bangun iman kita. Baca Alkitab Kejadian 10. Saya sangat bersyukur baca Alkitab Kejadian 10. Tentu itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Menjadi pelaku firman ya, dimanapun saya berada. Jadi jadilah pelaku firman. Banyak orang belum mengenal Tuhan. Maka itu firman Tuhan harus diberitahu, supaya mereka paham apa maunya Tuhan. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Itu dia memimpin kita ke arah yang benar, supaya bodoh jadi pintar. Kemudian di Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita jangan bodoh. Jadi anak Tuhan harus cerdas. Makin baca Tuhan, makin kita diberi. Makin jauh daripada Tuhan, kita tidak ada apa. Hancurlah hidup kita, sia-sialah hidup kita. Inilah kesempatan kita di dunia ini, menyampaikan firman Tuhan. Kemudian di Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dulu. Misalnya hari ini kita gereja, kita bersyukur. Ada gereja-gereja, kita bisa tahu. Itu ucap syukur. Pekerjaan kita, tempat tinggal kita,
kerja atau apa, itu semua berasal daripada Tuhan, bukan kepada diri kita. Ya, nggak usah disorot yang saya ceritakan. Kemudian Efesus 5 ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Jadi poinnya kita takut Tuhan dulu. Ada orang takut bosnya oleh Tuhan, tapi dia tidak takut Tuhan Yesus. Nah, itu yang bahaya. Bagaimana bisa dia gagal hidupnya? Karena Tuhan itu lihat hati, bukan omongan. Omongan bisa dibuat mulut, tapi hati Tuhan tahu langsung. Kemudian Efesus 5 ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu poin penting. Ya. Makanya Yosua 1 ayat 8. Renungkan kitab Taurat itu siang dan malam, dan hati kamu akan berhasil dan berubah. Itu adalah rahasia besar, supaya kita mengecap kebaikan Tuhan. Ya, jangan hanya mengejar harta kekayaan dunia, akhirnya lupa diri. Gereja juga pikir-pikir, belum lagi tambah kikir pelik antar sesama. Ya, seharusnya kita diberkati, bukan terkutuk. Makanya Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada. Tetapi Yeremia 17 ayat ke-5, terkutuklah orang yang mengenalkan manusia, karena melapor manusia. Tuhan jijik semua. Kemudian Efesus 5 ayat yang ke-33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasih dengan istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Jadi istri harus menghormati suaminya. Ya, saudara, bagi kamu masing-masing. Dan suami mengasihi istrinya, kasihlah istrinya, jangan berlaku kasar kepadanya. Jadi ini kesempatan Tuhan berikan kepada saya. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Nah, ini anjingnya usut. Semua perjalanan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi memang hidup itu harus benar-benar atas kasih dan kemurahan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca Tuhan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 di Efesus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat yang ketiga, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri menghormati suami. Terima kasih. Yesus Kristus. Haleluya. Amin.